Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzab wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Kelompok yang pertama memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, "Ya Allah, berikanlah semua bagian kami untuk di dunia saja." Dengan kerahmanan Allah, segala keinginannya Allah kabulkan. Tetapi jangan harap di akhirat dapat bagian. Ini kira-kira Pak. Kalau hidup kita di dunia, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, mobil berjejer, toko berjejer, sawah berhektar, uang di setiap bank ada. Kalau masuk mati neraka, siapa di antara kita yang mau daftar? Di perasaan jangankan orang sehat, orang gila pun pengen sembuh. Betul? Betul? Pertanyaannya, kenapa kelompok itu memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa seperti tadi? Supaya seluruh bagiannya Allah berikan untuk di dunia saja. Mungkin mereka pikir nikmat dunia adalah nikmat yang abadi, keindahan dunia adalah keindahan yang kekal. Padahal kalau kita ingat kepada satu keterangan, ad-dunya sa'atun fad'alha atau walaysa fiha roha. Dunia ini cuma sebentar, Pak. Benar apa benar? Benar apa benar? Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini kan lagi merantau, Pak. Yang namanya perantau harus pulang. Perantau harus. Ini mungkin alam yang ketiga yang kita rantau. Pertama, kita merantau di alam arwah. Berapa lama? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam arwah, kita pun merantau lagi di alam rahim. Berapa lama? Jawabannya macam-macam. Ada yang 7 bulan udah berojol, ada Pak? Wih, ada nggak? 8 bulan ada? Rata-rata 9, bahkan yang 12 bulan juga ada. Sehingga ulama fikih mengatakan bahwa hamil yang paling lama adalah 4 tahun. Wih, hamil 4, cuman ngeri juga Pak. Kalau ada ibu hamil sampai 4 tahun, yang dikhawatirkan pas berojol anaknya udah berkumis Pak. Kenapa? Udah kelamaan di sono. Setelah di alam arwah, setelah di alam rahim, kita pun merantau lagi di dunia ini. Berapa lama? Ingat,
ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal kita tidak tahu. Betul? Betul? Dunia ini tempat beribadah kepada Allah. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Karena dunia ini sekali lagi bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Adapun kesenangan dunia cuma sifatnya tidak lama. Adapun keindahan dunia cuma sifatnya tidak kekal. Ini salah satu contoh nih, Pak. Kira-kira dulu Pak, malam pengantin indah nggak Pak? Jawab Pak. Malam pengantin indah nggak? Yang belum kawin tolong jangan dulu ngomong ya. Itu namanya sok tahu. Malam pengantin indah. Kenapa? Suasana kamar kan masih wangi Pak. Pengantin. Bener. Uang masih ada. Amplop belum dibakar. Utang belum terpikirkan. Masanya malam pengantin tidak pikirin utang. Lebih-lebih zaman dulu tahun 80-an Pak. Kalau pengantin itu sebelum ada meja makan di ruangan, biasanya pengantin itu makannya di dalam kamar. Dulu semua peralatan makan ada, lap ada, cuci tangan ada. Malam pertama, malam kedua biasanya lap hilang. Malam ketiga cuci tangan juga hilang. Pas suaminya nanya, mana tuh cuci tangan? Kata istrinya, di sini udah 3 hari. Berarti sudah bukan tamu lagi. Berarti kalau mau cuci tangan langsung saja ke pancuran. Dulu kan nggak ada WC dalam kamar Pak. Di dalam rumah nggak ada WC. Benar apa benar? Oleh karenanya janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Betul? Betul. Karena di dunia ini jujur Pak, siapapun orangnya kan capek. Yang kaya capek, yang miskin. Ini kira-kira orang miskin sama orang kaya tenangan mana Pak? Tenang bukan senang. Kira-kira tenangan orang miskin. Orang kaya mau tidur gak bisa langsung tidur. Kenapa? Mikirin mobil pulang semua. Orang miskin mau tidur gak pernah mikirin mobil. Kenapa? Jangankan mobil, peleknya aja gak ada. Benar apa benar? Sekali lagi janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Insya kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu Pak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini jujur, siapapun orangnya jawabannya ketika ditanya pasti sama. Yang rajin sholat ingin bahagia dunia bahagia. Yang jarang sholat juga ingin bahagia dunia bahagia. Yang rajin hadir di pengajian ingin bahagia dunia bahagia. Bahkan orang yang belum pernah memijakkan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin bahagia dunia bahagia. Betul lah betul. Betul lah betul. Pertanyaannya semudah membalikan telapak tangan gak meraih 2 kebahagiaan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Caranya, ingat, ada 2 kekuatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan kuwatul iman, kekuatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Tanpa iman apalah artinya sebuah kehidupan? Tanpa iman apalah artinya sebuah harta, tahta dan jabatan? Betul? Betul. Ini kita memperingati Maulid kan dasarnya iman. Benar? Benar. Oleh karenanya 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan dengan perhitungan kalau fondasi lurus bangunan kokoh, fondasi bengkok bangunan roboh. Artinya bangunan tergantung fondasi, manusia hidup tergantung imannya. Jelas? Jelas? Ini salah satu contoh Pak. Negeri ini kan akan terasa manfaatnya apabila diurus oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena kita rakyat, yang dibutuhkan oleh rakyat itu orang benar walaupun tidak terlalu pintar. Ketimbang
Orang pintar tetapi tidak benar. Kalau dunia ini sudah diurus oleh orang pintar tetapi tidak benar, hancur di dunia. Kenapa? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan, jadi monyet. Disuruh ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, rame-rame nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, malah hukum dibikin seperti pisau. Artinya ke bawah tajam, ke atas tumpul. Yang kecil salah, hukum segera ditegakkan. Yang kaya salah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang melukai rasa keadilan. Betul? Betul? Mudah-mudahan nih para penegak hukum yang ada di negeri ini Allah berikan keadilan. Amin. Kita tafakkur kepada salah satu doa imam. Kata imam, seandainya aku punya satu doa yang yakin doa itu bakal dikabul oleh Allah, maka kami akan terlebih dahulu kami doakan para pemimpin kami. Kenapa? Andaikan pemimpin benar, dampak baiknya masyarakat insya Allah bakal merasakan. Ketika pemimpinnya tidak adil, ketika Allah turunkan azab, bukan hanya mereka yang terkena azab, orang rakyat yang tidak berdosa pun akan terkena azab. Betul? Makanya kita doakan para penegak hukum, para pemimpin negeri ini, Allah berikan keadilan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingat kepada satu pepatah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Dengan seni hidup akan indah. Dengan iman hidup akan terarah. Pernah dengar Pak pepatah seperti itu? Dengan ilmu hidup akan mudah. Salah satu contoh, ini orang di luar sana bisa dengar suara saya. Kenapa? Ada speaker. Ini kan ilmu teknologi. Betul? Betul? Dulu kalau kita mau berangkat ke tanah suci, kalau belum 6 bulan belum pulang Pak. Tahun 50-an. Kenapa? Kendaraannya kapal laut Mekah Madinah pakai unta. Orang udah pada lupa baru dia datang. Dulu. Kalau sekarang kan hanya memerlukan waktu 9 jam. Bendara King Abdul Aziz sampai mendarat di bandara Soekarno Hatta hanya memerlukan waktu 9 jam. Dengan ilmu hidup akan mudah. Alhamdulillah. Dengan seni hidup akan indah. Kenapa? Contohnya membaca Al-Quran, ibadah dengan seni tilawah akan terasa keindahannya. Betul? Dengan iman hidup akan terarah. Bahkan ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa iman itu buta. Kali lagi, ilmu tanpa iman itu buta. Pepatah barat mengatakan science without religion is blind. Ngerti itu Pak? Ngerti itu? Gue ini sarwa ngerti pada mulung itu. Ilmu tanpa didasari dengan dasar iman buta. Contohnya dulu Pak, kita ngobrol aja Pak. Dulu katanya ada seorang dokter namanya Dokter Arthur Kram. Orang mana? Ya kira-kira orang Pasir Kaliki lah kira-kira. Dokter itu ilmunya hebat, agamanya nggak ada. Dia ngomong begini. Nanti pada tahun 2010 kata tuh dokter, manusia tidak lagi butuh terhadap guru. Kenapa? Di tahun itu ditemukan mesin nickel educator. Artinya mesin yang bisa ngajar. Berarti pada tahun 2010 ustadz-ustadz bakal pada bangkrut. Wih, ustadz bangkrut. Ada nggak ustadz bangkrut? Insya Allah nggak ada. Betul lah betul. Oh kemarin katanya waktu pandemi, waktu corona, bener. Waktu corona selama 2 tahun kemarin jujur Mupala Mubali api gulung tikar. Kenapa? Yang ngundang nggak ada. Pas saya waktu itu kalau tidak salah harus minimal pas ada COVID itu saya baru pulang ceramah dari Pekanbaru Riau. Pas sampai bandara, Masya Allah turun di kapal HP saya hidupin, Masya Allah banyak yang masuk. Ngapain? Ini para penitia semua batalin acara. Pulang dari sana saya ngelamun Pak. Tapi kata saya, yang namanya Ustadz, insya Allah laksanakan tugas. Artinya, gak ada matinya. Berarti, yang ngundang gak ada, yang tinggal banyak. Tahlil aing terus-terusan maaf eta. Tahlil deui, berkat lautik biasa. Gitu.